Para petani tembakau di Jember mengeluhkan kualitas tanaman yang tidak terlalu bagus saat musim kemarau panjang karena kekurangan air yang dialami mengakibatkan daun tumbuh tidak normal sehingga menjadi lebih ringan. Menurut salah satu petani tembakau di Desa Bintoro, Kecamatan Patrang, Jember, Abdurrahman, biasanya hasil panen tembakau sangat bagus karena masih ada hujan antara 1 sampai 2 hari. Berbeda dengan kondisi saat ini yang kering total sehingga harga tembakau kini anjlok menjadi Rp30.000 per kilogramnya, padahal biasanya bisa berkisar Rp50.000 per kilogram. Hasil itu mengakibatkan petani hampir tidak mendapatkan untung karena masih dipotong biaya produksi. Kadang-kadang 1 bulan ada hujan, kadang-kadang 20 hari ada hujan gitu ya. Itu berarti daun tembakau itu istilahnya meras. Nah, kalau daun tembakau itu meras, maka produksi itu bisa mencapai 2 ton. Antara 17 sampai 2 ton itu bisa dicapai. Tapi kalau sekarang, makanya saya tadi, jatuh ketiban tangga masih tertindih batu. Harganya anjlok, ditambah dengan berat tembakau itu sekarang berkurang. Karena kurang isi, kurang meras. Kenapa itu terjadi? Karena memang hujannya yang sangat kurang. Lah ini loh di sini 6 bulan berjalan baru 1 kali berapa hari yang baru lalu itu yang ada hujan. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Sekitar 118 item barang hibah tahun anggaran 2016 dari 299 barang senilai 13 miliar rupiah belum bisa disalurkan Dinas Pendistribusian dan Perdagangan atau Disperindak Kabupaten Jember kepada penerima. Padahal hingga akhir tahun anggaran 2019 ini seluruh hibah tersebut harus sudah tersampaikan. Ratusan barang hibah tersebut hanya mangkrak di resi gudang yang berada di Wirowongso, Kecamatan Ajung, dan gudang penyimpanan belakang kantor BMKG di Kecamatan Kaliwates. Komisi B DPRD Jember langsung melakukan sidak dan menargetkan selama sisa waktu 2 bulan ini untuk segera disalurkan. Kepada publik, khususnya penerima barang ini. Banyak, alatnya sampai langsung dengan Pak Hari nanti di Disperindak ini. Silakan sama teman-teman wartawan berkomunikasi gitu sehingga nanti yang pasti 118 unit item barang yang tidak terdistribusikan pada saat ini. Jadi sedangkan pimpinan kita kan sering ganti, jadi kita perlu pemahaman lebih lanjut karena pimpinan yang baru kan otomatis masih belajar dulu menyiasati bagaimana nanti untuk kedepannya. Jadi setiap kita ganti pimpinan kita upayakan, sudah kita laporkan. Nah ini kita sudah melakukan langkah positif, yaitu kita sudah melakukan klarifikasi, melakukan verifikasi. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Wilayah kebakaran di Gunung Argopuro yang berhasil dideteksi oleh BKSDA mencapai 35 hektar dan sedang dilakukan upaya pemadaman. Menurut Kepala BKSDA Jember Setio Utomo, salah satu kesulitan yang menjadi kendala saat memadamkan api di Gunung Argopuro adalah masalah akses jalan dan juga adanya angin yang kencang di atas pegunungan tersebut. Hal inilah yang juga menyebabkan luasan terbakar semakin luas. Penyebab kebakaran ini masih dalam penyelidikan sehingga BKSDA belum bisa memberikan jawaban pasti apakah sengaja dibakar ataukah memang murni terbakar. Selain itu, rencana penerjunan helikopter untuk membantu pemadaman api masih dalam tahap koordinasi. Sementara ini kalau yang di Argopuro kurang lebih ada 35 hektar. Kalau di Kawah Ijennya sampai dengan kemarin ada sekitar 300, cukup banyak. Tapi kita tetap berusaha untuk berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memadamkan. Karena memang lokasinya sangat sulit untuk didadek. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan.
Nah, pemirsa, saat ini saya sudah berada di salah satu daerah penerima bantuan pangan non-tunai atau BPNT, tepatnya di Desa Karangharjo, Kecamatan Silo. Kita akan melihat bagaimana proses pendistribusian dan juga respon dari masyarakat penerima bantuan atau keluarga penerima manfaat atau KPM. Berikut laporannya. Bantuan pangan non-tunai atau BPNT adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non-tunai dari pemerintah yang diberikan secara langsung kepada KPM atau keluarga penerima manfaat setiap bulannya, yang melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan yang tersedia di pedagang bahan pangan e-warung yang bekerja sama dengan bank. Sistem baru penyaluran bantuan pangan ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang penyaluran bantuan sosial secara non-tunai. Bantuan sosial non-tunai diberikan dalam rangka program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar. Untuk menyalurkan bantuan sosial non-tunai ini diawali dengan pendaftaran peserta keluarga penerima manfaat atau KPM yang dilakukan oleh Kementerian Sosial. Nantinya, calon KPM akan menerima surat pemberitahuan yang berisi teknis pendaftaran di tempat yang telah ditentukan. Selanjutnya, data yang telah diisi oleh calon penerima program ini kemudian diproses secara paralel dan sinergis oleh bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara, kantor kelurahan, dan kantor wali kota atau kabupaten. Setelah verifikasi data selesai, penerima bantuan sosial akan dibukakan rekening di bank dan mendapatkan kartu keluarga sejahtera KKS yang berfungsi sebagai kartu non-tunai untuk pengambilan bantuan pangan tiap bulannya. Warga yang telah memiliki KKS dapat langsung datang ke e-warung atau elektronik warung gotong royong yang terdekat untuk melakukan transaksi pembelian bahan pangan menggunakan KKS tersebut. Bantuan pangan yang diberikan bisa berupa sembako seperti beras dan telur. Dalam hal ini, Bulog Subdivres 11 Jember berperan 80% dalam subsidi bantuan berupa beras jenis medium. Di Jember sendiri telah tercatat 179.000 penduduk yang menerima BPNT dari target 189.000 penduduk. Terdapat 327 agen dari 31 kecamatan di Jember. Sementara di Kecamatan Silo tercatat ada 350 KPM yang menerima bantuan. Untuk sementara ini nggak ada, masih ada keluhan untuk nggak ada tempat sasaran. Tempat sasaran semua ya? Iya, tepat sasaran, iya. Yang mendapatkan memang Iya, berhak untuk, iya. kebutuhan kurang ya, Pak? Iya, betul. Dari total ada berapa? Kalau di sini tiap bulannya 350 normalnya ya. Tapi kan kadang-kadang kan ini kan ndak diarahkan kan ya. Orang manapun bisa ngambil di agen di manapun ya. Kadang-kadang lebih, kadang-kadang bisa kurang, tapi untuk normalnya 350. Dalam penerimaannya, warga sangat mengapresiasi program ini karena dapat meringankan kebutuhan perekonomian keluarga yang kurang mampu. Ya, seneng banget, Mbak. Ya. Kenapa, Mas? Karena kualitasnya sangat bagus, berasnya sangat bagus, Mbak. Dan pelayanannya di sini bagus, Mbak. Ya, alhamdulillah mencukupi, Mbak. Dari data Bulog Subdivres 11 Jember, di Kabupaten Jember sudah tersebar sebanyak 327 agen yang menyalurkan bantuan pangan non-tunai atau BPNT yang tersebar di beberapa kecamatan. Program BPNT sudah berjalan semenjak awal tahun 2017, akan tapi untuk Kabupaten Jember dimulai di bulan September tahun 2018. Masyarakat sudah sangat tersosialisasi dengan adanya BPNT tersebut dan mereka sudah tahu persis kapan pelaksanaan untuk distribusi di masing-masing kelurahan atau agen dari BNI tersebut. Untuk sisi KPM otomatis banyak sekali manfaat bagi mereka. Yang pasti kecukupan kebutuhan mereka sebanyak 10 kg dengan tambah lagi telur. Ya sekitar 10 butir tersebut sudah memadai mereka untuk memenuhi kebutuhan, mengurangi pengeluaran mereka. Dari sisi agen juga mereka juga sangat terbantu. Ya, agen-agen tersebut juga bisa
dari sisi ekonomi juga bisa mengembangkan ekonomi kerakyatan di masing-masing agen agen tersebut. Agen yang ada di Kabupaten Jember ada sekitar 327 agen dan perolehan KPM keluarga penerima manfaat sesuai data dari pihak BNI ada sekitar 189.000 KPM. Akan tapi yang terdistribusi saat ini di Kabupaten Jember ada sekitar 179.000 kartu atau KPM. Demikian tadi pemirsa proses pendistribusian bantuan pangan non-tunai yang ada di beberapa daerah, tentunya yang terbagi di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Jember. Semoga mereka para KPM atau keluarga penerima manfaat bisa menggunakan haknya dengan sebaik mungkin dan bisa sesuai dengan kebutuhan atau jatah mereka. Semoga informasi ini bermanfaat. Prima Ervantari, Rosid Romansyah melaporkan. Terima kasih Pak Teguh dari PHRI. Dalam acara diskusi publik bertajuk kolaborasi dan kerjasama kawasan berbasis pariwisata dan budaya yang digelar oleh Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Jember dengan Universitas Jember, pelaku wisata Banyuanyar Banyuwangi Fatur Rohman menilai bahwa Jember sebenarnya memiliki potensi wisata yang cukup banyak, yaitu sekitar 86 wisata, dan potensi ini cukup besar jika dibandingkan dengan Kabupaten Banyuwangi. Tetapi tanpa disadari potensi tersebut saat ini sudah kalah dengan Banyuwangi yang memang lebih konsen pada sektor pariwisata. Pemerintah daerah di Kota Gandrung itu mendukung secara total pembangunan sektor pariwisatanya. Hal ini dibuktikan dengan regulasi, bantuan dana dari APBD maupun BUMDes semua bergerak membangun wisata. Ditambah lagi, pengurusan izin wisata juga sangat mudah dan tidak lebih dari 1 jam pengurusan izin mulai awal hingga keluarnya SK. Potensi Jember itu sesungguhnya kalau dibanding dengan Banyuwangi jauh lebih besar. Kalau Mas Joko bilang tadi itu tanpa sentuhan dari Pemkab sudah jalan, apalagi Pemkabnya membentuk dan langsung terjun. Di Banyuwangi itu sesungguhnya potensinya tidak seberapa, tetapi oleh karena dikelola oleh Pemda dan dikelola oleh masyarakat, jadi masyarakat yang lalu juga senang karena hadir di situ, baik dari sisi regulasi, lalu dari sisi pembantuan dana, baik bantuan dari kabupaten, dari BUMDes, itu terjun semua. Apalagi di Separoh itu mengadakan farm trip, di mana farm trip itu membawa turis, membawa wisatawan juga ke tempat-tempat wisata. Fatur menyimpulkan bahwa Jember seharusnya bisa lebih baik asalkan pemerintah daerahnya khususnya Bupati memiliki kemauan untuk mengembangkan pariwisata yang ada di Jember. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Pembangunan jalur lintas selatan atau JLS ini merupakan gagasan sejak 15 tahun yang lalu. Namun hingga saat ini proses pembebasan lahan di Jember masih sekitar 60% atau sekitar 50-60 hektar saja. Sedangkan di sekitar Watu Ulo ke timur proses pembebasan lahannya masih belum selesai. Padahal dengan adanya jalur lintas selatan ini nantinya pertumbuhan ekonomi, konektivitas antar wilayah bisa semakin baik dan pada akhirnya mampu menekan kesenjangan sosial. Menurut anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur Satip, percepatan pembebasan lahan ini tergantung pada keseriusan kepala daerah. Seharusnya Pemkab menangkap program ini demi kemajuan pembangunan daerah. Karena sejatinya program JLS ini merupakan agenda nasional dan pembagian kerjanya pun sudah cukup jelas dengan menggunakan roadmap yang pas. Terlebih lagi menggunakan anggaran dari APBDN untuk pengerjaan infrastrukturnya. Kita kepingin merealisasikan gagasan yang luar biasa itu tentang lintas selatan itu yang sebenarnya itu sudah dimulai di 15 tahun yang lalu lebih di era pemerintahan Bu Mega, kalau nggak salah gubernur ketika zamannya Pak Imam itu luar biasa gagasan itu karena di sini untuk mengejar ketertinggalan antara masyarakat di wilayah Pantura dengan wilayah selatan. Ini di luar persoalan yang lain ya, termasuk mineral di luar itu semangatnya di situ. Nah, akhirnya dari situ maka Pemprov di sini mendorong ke kabupaten-kabupaten untuk membuat semacam perda. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan.
Sesuai aturan, sejak tahun 2017 semua perusahaan daerah sebenarnya harus berbadan hukum. Sebab PDP Kahyangan sempat mengajukan izin ekspor ternyata ditolak. Oleh karena itu, Direktur PDP Kahyangan Haryanto sudah mengajukan kepada Bupati Jember agar PDP Kahyangan berbadan hukum dan nantinya bisa diatur dalam peraturan daerah bersamaan dengan Perda Penyertaan Modal. Haryanto berharap pengajuannya bisa diproses secara cepat sehingga bisa dibahas bersama Bapemperda DPRD dalam waktu dekat. Apapun yang kita usahakan tanpa ada politik kita akan maju. Jadi kita akan memberikan masukan-masukan, memberikan meyakinkan pada posisi ini benar-benar membutuhkan suatu bantuan dalam hal ini adalah pendanaan yang untuk penyertaan modal yang ini adalah kaitannya dengan hukum, ada kaitannya dengan produk hukum yaitu Perda Penyertaan Modal. Di lain pihak, anggota Komisi C DPRD Jember Agusta Jaka Purwana sangat menyayangkan kondisi tersebut sebab perusahaan sekelas PDP Kahyangan ternyata hingga saat ini statusnya belum jelas. Agusta meminta PDP Kahyangan harus berbadan hukum terlebih dahulu sebelum meminta penyertaan modal yang sebentar lagi dibahas bersama Bapemperda. Bahwa ternyata PDP ini belum mempunyai identitas. Nah, ketika belum punya identitas meskipun itu di bawah wewenang perusahaan daerah, di wewenang bupati, tapi kalau belum punya identitas ini menjadi sesuatu yang lucu karena kita tidak bisa melakukan kegiatan untuk ekspansi bisnis, kita mau ekspor segala macam, ini yang agak kesulitan karena tidak ada badan hukumnya. Itu tadi hanya cantolannya tadi Perdu kalau nggak salah, Perda maaf ya, yang lainnya hanya Perda. Tapi identitas perusahaan ini penting untuk ya melakukan kerjasama, untuk melakukan ekspor impor segala macam. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Halo pemirsa setia Jember 1 TV, kali ini saya sedang berada di Polres Jember dan pada kesempatan ini saya akan mengajak Anda untuk menyimak pelaksanaan apel gelar pasukan dalam melaksanakan Operasi Zebra 2019 untuk menekan pelanggaran berlalu lintas. Langsung saja pemirsa, berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Gelar pasukan Operasi Zebra 2019 di halaman Mapolres Jember dipimpin langsung oleh Kapolres Jember AKBP Alfian Nurizal yang diikuti oleh petugas gabungan yang terdiri dari Satuan Lantas Polres Jember, TNI, Polisi Militer, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP. Operasi Zebra ini akan dilakukan selama 14 hari ke depan mulai dari tanggal 23 Oktober hingga 5 November mendatang. Ada 8 target operasi dalam gelaran Operasi Zebra 2019, diantaranya tidak menggunakan helm SNI dengan prosedur yang benar, melawan arus lalu lintas, pengendara ranmor di bawah umur, mengendarai kendaraan R2 maupun R4 melebihi batas kecepatan, penggunaan sabuk pengaman bagi pengendara R4, tidak menggunakan handphone di saat berkendara, tidak berkendara dalam pengaruh alkohol atau miras, serta kelengkapan dan keabsahan surat-surat pengendara bermotor. Target dalam Operasi Zebra 2019 ini diantaranya meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas di jalan raya, meminimalisir pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, menurunnya tingkat fatalitas korban kecelakaan lalu lintas, meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Polri dengan terbentuknya opini positif dan citra tertib berlalu lintas. Kita bersama bahwa Polres Jember melaksanakan Operasi Zebra 2019 dalam rangka untuk meningkatkan kepatuhan dan kesadaran berlalu lintas guna terwujudnya kelancaran lintas di wilayah Kabupaten Jember. Tentunya pasca pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 2019, kami akan melaksanakan meningkatkan kepatuhan terhadap kesadaran berlalu lintas guna antisipasi tidak terjadinya sebuah laka lantas yang tentunya yang sangat menonjol dan berakibat fatal. Sehingga saya menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Jember untuk bekerjasama dengan anggota Satlantas untuk menjaga ketertiban dan tentunya kesadaran berlalu lintas guna tidak terjadinya kecelakaan yang tidak kita inginkan. Yang menjadi prioritas untuk penanganan? Yang terutama kesadarannya yaitu adalah kelengkapan dalam sebelum melaksanakan pengendaraan, yaitu kelengkapan dari surat-surat baik SIM atau STNK. Yang kedua, secara fisik kendaraan
tentunya harus betul-betul sehat dalam arti standar untuk bisa digunakan mengendara. Dan yang ketiga adalah saling melaksanakan atau menghormati sesama pengendara. Tentunya penggunaan helm yang sesuai dengan SNI atau tidak melawan arus, dengan tidak menggunakan handphone dalam mengendara dan tidak di dalam pengaruh alkohol. Hingga hal-hal inilah yang mengantisipasi agar tidak terjadinya kecelakaan fatalitas. Perbandingan untuk saat ini kecelakaan menurun dibandingkan di tahun 2019 dan 2019, namun yang meningkat adalah pelanggarannya. Maka dari itu terjadinya kecelakaan berawal dari pelanggaran. Ini yang kita harus antisipasi. Saya sampaikan kepada seluruh jajaran anggota lalu lintas di mana untuk mengantisipasi untuk melakukan kegiatan sosialisasi dan tentunya penindakan terhadap beberapa yang betul-betul diprioritaskan. Sehingga tidak semuanya untuk dilakukan penindakan yang sifatnya pelanggaran ringan, dan apabila yang betul-betul pelanggaran berat untuk dilakukan penindakan guna untuk terwujudnya fatalitas tersebut. Pemirsa, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan mengenai pelaksanaan apel gelar pasukan dalam memperingati atau melaksanakan Operasi Zebra 2019. Melalui kegiatan ini, masyarakat diharapkan untuk lebih bisa mematuhi peraturan lalu lintas yang ada. Dari Jember, Desi Syetnatria Faradila melaporkan. Halo pemirsa setia Jember 1 TV, untuk menekan angka kecelakaan kali ini Polres Jember dan jajarannya mengadakan sosialisasi kepada berbagai masyarakat yang berada di titik-titik keramaian seperti stasiun, pasar, dan terminal. Langsung saja pemirsa, kita simak bagaimana selengkapnya. Bertempat di Stasiun Jember, anggota Satlantas Polres Jember yang dipimpin langsung oleh Kanit Dikyasa Satlantas Polres Jember melakukan sosialisasi ke sejumlah calon penumpang di dalam Stasiun Jember. Para calon penumpang kereta api secara langsung mendapatkan informasi terkait gelaran Operasi Zebra Semeru 2019 yang digelar selama 14 hari ke depan. Dengan diberikannya sosialisasi ini, petugas berharap kepada calon penumpang untuk meneruskan informasi tentang Operasi Zebra Semeru 2019 kepada sanak saudaranya. Selain di Stasiun Jember, sosialisasi juga dilakukan di Pasar Tanjung dan di Terminal Tawangalun Jember. Di Terminal Tawangalun Jember, petugas Satlantas bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan untuk memberikan sosialisasi dan himbauan kepada para awak bus untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas, melakukan pengecekan kelayakan kendaraannya sebelum keberangkatan, dan yang terpenting adalah untuk selalu menjaga kondisi kesehatan. Menurut petugas Kementerian Perhubungan Terminal Tawangalun, untuk seluruh armada bus di Terminal Tawangalun Jember ini sebelum melakukan pemberangkatan, petugas selalu melakukan pengecekan surat-surat kendaraan, kelayakan bus hingga kondisi kesehatan para awak bus. Untuk pengemudi dari hari ke hari, karena kita sudah lakukan ramcek, jadi semakin hari akan semakin meningkat kesadarannya, ya, di mana daripada dokumen selain tadi disebutkan oleh ya Kanit Dikyasa, ya Pak Heru itu ya seperti SIM, buku KIR, STNK, terus kemudian yang terpenting juga dokumen daripada trayek sendiri, KPS-nya ini selalu ya harus ada di busnya. Ya, apabila ada hal yang misalkan kurang di dalam dokumen itu, kami jelas tidak memberangkatkan dari Terminal Tawangalun. Jadi kalau enggak, ya khususnya di Terminal Tawangalun ini, kalau tidak ada kelengkapan itu kita keluarkan dan tidak kita berangkatkan, kita kembalikan ke pool supaya diperbaiki. Sementara itu, Kanit Dikyasa Satlantas Polres Jember Ibda Heru Siswanto, ke depan, pihaknya akan terus melakukan sosialisasi yang sasaran utamanya adalah di kalangan pelajar, dikarenakan dari data unit Laka Lantas, angka kecelakaan terbanyak didominasi oleh kalangan pelajar. Kami dari Satlantas Polres Jember akan mensosialisasikan Operasi Zebra Semeru 2019. Kami di sini membagikan brosur khususnya ke pengemudi, karena kelengkapan yang harus dilengkapi untuk pengemudi, khususnya yang di Terminal Tawangalun, sopir bus, itu minimal harus menyiapkan STNK, SIM, buku KIR. Lanjut untuk sasaran pengemudi roda 2 harus pakai helm, STN, SIM juga. Jadi di sini untuk kegiatan Operasi Zebra dilaksanakan mulai tanggal 23 Oktober sampai tanggal 5 November. Yang jelas yang pertama kita ke pelajar, khususnya pelajar SMA,
SMP, lanjut ke masyarakat khususnya pengemudi, baik pengemudi R2 maupun R4, ke instansi, ke media, ke radio, dan ke yang lainnya. Pemirsa, demikian tadi kegiatan sosialisasi oleh Polisi Lalu Lintas Kabupaten Jember yang dilaksanakan di Terminal Tawang Alun Jember. Melalui kegiatan sosialisasi ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran bagi para pengemudi maupun masyarakat lainnya untuk lebih tertib berlalu lintas. Semoga informasi kali ini bermanfaat bagi kita semua. Dari Jember, Desi Syirno Tria Faradila melaporkan. Gudang rongsokan milik Samsul, warga Dusun Tanjung Sari, Desa Glundengan, Kecamatan Wuluhan ini hangus terbakar. 4 unit mobil kebakaran langsung mendatangi lokasi kejadian untuk memadamkan api yang makin membesar karena angin kencang. Diduga kebakaran terjadi akibat las tabung gas yang kepanasan saat digunakan untuk memotong besi. Menurut Kapolsek Wuluhan AKP Musofa, kebakaran terjadi sekitar jam istirahat siang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Api dengan cepat menjalar hingga 1 gudang rongsokan dan 1 rumah milik Samsul ludes terbakar. Saat ini pihak kepolisian masih menyelidiki kasus kebakaran tersebut. Informasi dari masyarakat ada kebakaran gudang rongsokan, sehingga kita dengan mustika langsung ke lokasi, kita hubungi daripada pemadam kebakaran dan bahkan kami menghubungi Polres. Jadi untuk bantuan daripada water cannon untuk mengambil air untuk melakukan pemadaman. Mengingat gudang ini samping kiri kanannya adalah perumahan. Nah, sehingga biar tidak segera merembet, kami segera hubungi water cannon untuk membantu daripada rekan-rekan. Untuk korban sementara kita ketahui ya, karena kita masih berusaha untuk melakukan pemadaman. Dari Wuluhan, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, kebakaran terjadi di lahan kosong perumahan Mandiri Land di Kecamatan Kaliwates. Lahan yang terbakar adalah lahan kosong untuk pembangunan perumahan. Luasan lahan yang hangus terbakar itu mencapai 20% atau sekitar 400 meter persegi. Api baru bisa dijinakan setelah memakan waktu hampir 45 menit. Karena angin kencang membuat api cepat menjalar di lahan yang ditumbuhi rumput ilalang kering. Belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran tersebut, apakah sengaja dibakar ataukah terbakar secara alami karena panas matahari. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini karena jarak lahan yang terbakar dengan perumahan cukup jauh. Untuk penyebabnya kita belum tahu, apa itu dari rokok atau dari ada warga yang bakar-bakar. Luas lahan kira-kira sekitar 400 meter persegi. Itu yang terbakar apa jenisnya? Jenisnya rumput jenis alang-alang. Membahayakan Pak dengan rumah? Alhamdulillah masih jauh dari pemukiman warga, sehingga nggak sampai ke rumah warga, nggak sampai ke, cuma di pagar warga gitu aja. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Kunjungan Panglima Divisi Infanteri 2 Kostrat Mayor Jenderal TNI Tri Yuniarto dimulai dari Markas Komando TNI Yonif 514 Raider, Yonif 509 Raider, dan kemudian diakhiri di Markas Komando Brigade Infanteri 9 di Kabupaten Jember. Kunjungan kerja ini bertujuan untuk melakukan pengecekan kesiapan operasional jajaran pasukan Brigif 9, mulai dari pasukan, senjata, hingga kendaraan tempur. Di Markas Komando Brigif 9, Panglima Divisi juga meresmikan sebuah lapangan tembak Darakayuda yang nantinya bisa digunakan untuk penjaringan atlet-atlet tembak di Kabupaten Jember. Kedepan lapangan tembak ini juga bisa digunakan untuk pemusatan latihan baik menembak maupun panahan. Sehingga dengan adanya lapangan ini dapat meningkatkan keahlian para atlet-atlet tembak maupun atlet panahan. Tentunya saya harus meyakinkan kesiapan operasional dari satuan jajaran saya. Kebetulan beberapa personil baru kembali dari daerah operasi, sehingga setelah kembalinya mereka dari operasi agar segera menyesuaikan pertama dengan situasi kegiatan yang ada, kemudian juga tentunya lingkungan di daerah operasi berbeda dengan lingkungan di daerah basis.
Dan saya pada siang hari ini juga berkesempatan meresmikan lapangan tembak Darakayuda yang digagas oleh Komandan Brigade Infanteri 9. Beliau ini penuh inisiatif ya, tentunya didukung oleh Ibu Bupati, para Forkopimda lainnya, sehingga terlaksanalah lapangan tembak ini yang bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan dengan masyarakat lainnya. Pertama untuk kegiatan penjaringan atlet menembak, kemudian juga bisa digunakan untuk penjaringan atlet panahan. Harapan juga tempat yang sudah dibangun ini ya mungkin belum sempurna, tetapi lambat laun pasti akan kita sempurnakan dan bisa digunakan secara maksimal. Sementara itu, dengan hadirnya lapangan ini, Pemkab Jember akan menggandeng KONI dan Perbakin agar lapangan ini dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk menjaring atlet-atlet tembak maupun panahan yang ada di Kabupaten Jember. Saya senang sekali dan sangat mendukung dengan adanya lapangan tembak Darakayuda ini menjadi satu tambahan lagi fasilitas olahraga dan wisata edukasi di Kabupaten Jember. Kami akan bersinergi karena ini sudah ada fasilitasnya. Saya berterima kasih karena Brigif telah mengambil peran nyata membangun Jember bersama-sama. Dan ke depan kita akan berkomunikasi dengan KONI dan Perbakin bagaimana kita menitipkan dan memanfaatkan fasilitas yang ada ini bersama-sama. Kita gunakan bersama-sama untuk kepentingan bersama. Dari Mako Brigif 9 Jember, Yudhistha di Jember 1 TV melaporkan. Polres Jember menyatakan adanya penurunan tingkat kecelakaan lalu lintas di tahun 2019. Dibandingkan tahun 2018, tingkat laka lantas hingga bulan Oktober 2019 mengalami penurunan sekitar 14 hingga 15% per hari. Menurut Kasat Lantas Polres Jember AKP Edwin Nathanael, penurunan tingkat laka lantas tahun ini juga diiringi dengan menurunnya tingkat fatalitas korban meninggal dunia akibat laka lantas tersebut. Pada tahun 2019, fatalitas laka lantas mengalami penurunan 13 hingga 14%. Selain itu, pada tahun ini dominasi laka lantas pada usia pelajar juga mengalami penurunan. Selain itu, juga diharapkan pendidikan masyarakat lalu lintas yang mengalami kenaikan di tahun ini bisa lebih teredukasi, khususnya tentang pentingnya keselamatan dalam berkendara. Jadi untuk diketahui bahwa Jember pada tahun 2018 dibanding dengan tahun 2019 sampai dengan bulan ini terjadi penurunan laka lantas sekitar 14-15% per hari. Jadi untuk tahun 2019 ini ada penurunan. Kemudian yang kedua terkait fatalitas, korban meninggal dunia juga turun jauh, hampir sama 13-14%. Kemudian untuk Dikmas Lantas adanya peningkatan. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Dari data BPBD Jember, setidaknya terdapat 8.000 jiwa lebih yang tersebar di 1.634 kepala keluarga terkena imbas kemarau panjang dan kekeringan tahun ini. Bahkan dropping air bersih dari BPBD bersinergi dengan PDAM Jember juga masih berjalan hingga kini. Setiap 2 hari sekali petugas BPBD berkeliling secara bergantian untuk mengirim air bersih yang ada di wilayah kekurangan air, namun masih belum memenuhi secara keseluruhan kebutuhan warga akan air bersih. Dari data BPBD, wilayah Jember yang darurat air bersih karena kekeringan di antaranya Kecamatan Silo, Kecamatan Patrang, Rambi Puji, Sukorambi, Arjasa, Kalisat, Ledokombo, Kaliwates, dan Sukowono. Namun data tersebut bukan berarti satu kecamatan yang terdampak kemarau, namun hanya di beberapa titik yang ada di wilayah kecamatan tersebut saja. Memang di musim kemarau yang agak panjang ini, Kabupaten Jember ini mengalami beberapa daerah yang kekurangan air. Ada 10 kecamatan di Jember ini dan ada tersebar di 20 titik. Ini memang terjadi kekurangan air. Untuk jiwa ini ada 8.066 jiwa yang terdampak kekeringan. Hari ini pun teman-teman
jalan ke tempat-tempat yang sudah ditentukan, karena pengiriman air bersih ini titiknya adalah berdasarkan permintaan dari masing-masing kelurahan atau desa. Baru kita asesmen apakah benar-benar mengalami kekeringan. Kalau dari hasil asesmen ada rekomendasi bahwa di situ memang perlu support air bersih, maka kita tindak lanjuti dengan pengiriman air bersih bareng dengan PDAM. Sedangkan prediksi dari BPBD Provinsi, kemarau panjang di Jawa Timur akan terus melanda hingga awal November bulan depan. Dan bila tidak terjadi perubahan, pertengahan bulan November hingga akhir tahun musim penghujan akan tiba. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Kabupaten Jember mempunyai beberapa destinasi wisata unggulan seperti Pantai Papuma, Rembangan, dan lain sebagainya. Apalagi ada event internasional seperti Jember Fashion Carnival. Namun dengan banyaknya tempat wisata di Jember, ternyata kabupaten berlogo daun tembakau ini masih kalah jauh dibandingkan dengan Kabupaten Banyuwangi dalam pengembangan pariwisatanya. Untuk itu, Kepala Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Jember, Azil Syah Nurdin, mengaku siap membantu mempromosikan wisata di Jember. Salah satunya dengan cara mengajak seluruh lembaga keuangan yang ada di Jember untuk memasang banner spot wisata terbaik yang ada di Jember. Selain itu, OJK sendiri juga mempunyai program membina UMKM sehingga nantinya bisa menjadi pelengkap, seperti membuka stand di tempat wisata yang pada akhirnya pengunjung juga bisa membeli oleh-oleh khas Jember apapun jenisnya. Ini sangat ringan ya, untuk 3 hari perjalanan itu hanya bayar premi 10.000 ya, dan itu sudah nanti akan di cover. Kemudian kalau memang lebih lama lagi, misalnya 30 hari itu 100.000. Jadi ada pilihan-pilihannya. Nah, ini memberikan keamanan dan kenyamanan juga bagi pelaku wisata dalam melakukan perjalanan wisata, baik turis lokal maupun mancanegara. Kemudian juga kalau dari perbankan ada juga yang namanya kur pariwisata. Nah, ini juga untuk membantu misalnya ada UMKM kuliner gitu ya, untuk mengembangkan bisnisnya, atau juga oleh-oleh, itu juga ada kur pariwisata. Nah, ini semua dimaksudkan untuk mendukung sektor pariwisata yang ada di Indonesia. Secara umum, OJK menilai pariwisata di Jember saat ini sudah cukup baik. Namun jauh akan lebih baik lagi jika ada dukungan atau support dari pemerintah daerah. Dari Jember, Deka Aji Jember 1 TV melaporkan. Sistem aquaponik yang memadukan aquakultur dan hidroponik ini sangat pas bagi masyarakat yang gemar bercocok tanam maupun memelihara ikan di perkotaan yang hanya memiliki lahan yang sempit. Sayuran jenis selada, sawi pakcoy, dan kangkung ini terlihat lebih segar. Hal ini karena asupan nutrisi tambahan yang dibutuhkan oleh tanaman dapat terpenuhi oleh sisa-sisa metabolisme ikan yang berada di bawah tanaman. Untuk memudahkan selama perawatan, mahasiswa Politeknik Negeri Jember mengembangkan budidaya aquaponik berbasis teknologi modern. Tak hanya itu saja, dalam mengoperasikan sensor elektronik yang dipasang pada media aquaponik ini, juga menggunakan teknologi solar cell yang sangat ramah lingkungan. Dengan memanfaatkan teknologi melalui sensor elektronik ini, kita dapat mengontrol dan mengetahui unsur apa yang dibutuhkan oleh tanaman, seperti nutrisi, suhu, pH, dan kelembapan melalui aplikasi berbasis Android. Kami memanfaatkan kemampuan dari integrasi antara Internet of Things dengan budidaya ikan maupun sayuran berbasis aquaponik 4.0. Artinya di sini kita berbudidaya ikan, juga berbudidaya sayuran dalam satu tempat, dalam satu wadah di lahan yang sempit. Kita bentuk model desain yang vertikal supaya nantinya juga bisa lebih mempermudah dan memperhemat untuk lahan. Jadi selanjutnya kebaruan yang kami tawarkan adalah di sini kami juga menggunakan integrasi dari sensor-sensor untuk mengetahui pH, nutrisi, dan juga kelembapan, suhu, untuk mengontrol pompa, naik turunnya pH dan juga naik turunnya nutrisi melalui sensor-sensor yang nantinya akan bisa kita
jabarkan melalui aplikasi yang berada di smartphone. Artinya sehingga kalau misalkan kita walaupun tidak berada di tempat, kita misalkan berada di tempat jauh, kita bisa tetap mengontrol tanaman dan ikan kita melalui dari sensor-sensor tersebut. Untuk tenaganya sendiri kami juga menggunakan tenaga dari panel surya, sehingga dari panel surya tersebut untuk mensuplai tenaga ataupun daya yang digunakan untuk pompa maupun sensor-sensor yang digunakan untuk integrasi aquaponik 4.0 ini. Hasil dan kualitas dari budidaya sayuran dan ikan berbasis aquaponik 4.0 ini sangat baik untuk kesehatan. Karena selama penanaman sama sekali tidak menggunakan obat atau zat kimia. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan.